Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fantastic Four. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek tentang sistem mubalik lagu berdasarkan cocokan lirik menggunakan tab IDF dan Cousin Similarity. Nah, pada presentasi ini akan dibawakan oleh saya, Muhammad Fadila dengan NIM belakang 235, dan Roro Ariana Sinantia dengan NIM belakang 260, Anang Pelajari Ramadan dengan NIM belakang 264, dan Daki Ridwan Rosyeda dengan NIM belakang 398. Baik, langsung masuk ke latar belakang. Pada latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan menikmati musik. Saat ini berbagai platform musik seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan layanan streaming lainnya menyediakan jutaan koleksi lagu dari berbagai lirik, bahasa, dan periode waktu. Kemudian, akses tersebut memberikan keuntungan bagi pengguna, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru, yaitu kesulitan dalam menemukan lagu yang sesuai dengan keinginan pengguna secara cepat dan tepat. Baik, bagian metode. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah Type IDF, Term Frequency Inverse Development Frequency, dan Cousin Similarity, untuk membangun sistem temu balik lagu berdasarkan kecocokan lirik. Pada sistem ini, setiap lirik lagu diperlakukan sebagai dokumen teks, sedangkan input pengguna berupa potongan lirik dianggap sebagai query pencarian. Sebelum dilakukan perhitungan teks, lirik, dan query terlebih dahulu melalui tahap praproses, seperti pengubahan huruf menjadi kecil, lowercase, dan pemisahan kata, tokenisasi, agar data lebih seragam dan mudah diolah. Baik, langsung masuk ke dataset. Nah, pada dataset, kami menggunakan songs.csv. Dataset ini diperoleh di Kaggle. Kenapa dataset ini dipilih? Karena dataset ini cocok dengan proyek yang akan kami buat, yaitu terdapat kolom judul, artis, dan lirik. Dataset ini hanya berisikan lagu bahasa Inggris. Kenapa demikian? Nggak ada lagu bahasa Indonesia, karena menurut kami, lagu yang berbahasa Indonesia harus diolah menggunakan library sastrawi, yang mana library itu masih kurang bagus untuk diaplikasikan pada proyek kami. Baik, langsung masuk ke kode program app.py. Pada kode program ini, sistem pencarian lagu berbasis lirik dengan tahap utama yaitu pre-processing text sebelum dilakukan perhitungan type IDF, yaitu adanya atau memasukkan dataset lagu yaitu song.csv. Selanjutnya, di sini kami buat clean text untuk membersihkan teks secara ekstrim, yaitu menghapus semua simbol dan spasi sehingga hanya tersisa huruf dan angka. Kemudian diubah menjadi huruf kecil semua. Tujuan agar teks menjadi lebih seragam dan sistem lebih toleran terhadap perbedaan penulisan pengguna seperti typo atau spasi yang tidak konsisten. Setelah itu, terdapat judul, artis, dan lirik digabung menjadi satu kolom, yaitu combined text. Dengan judul diberi bobot lebih besar dan artis juga diperkuat supaya pencarian lebih memprioritaskan informasi penting. Hasil gabungan teks tersebut dibersihkan dan disimpan sebagai clean text, yang nantinya digunakan sebagai input utama untuk proses type IDF dan pencocokan lagu. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Faza. Ya, baik di sini kita bakal ngebuat dulu bahwa misalkan untuk df-nya di sini itu ada ya dan tidak empty, dia bakal nge-factorizer dulu dengan menggunakan fungsi tfid factorizer yang dimana dia memasukkan cara murni untuk menghapus batas kata spasi. Lalu juga ada lagi cek 3-5 huruf dan selanjutnya. Lalu nanti dari TFIDF matrix sendiri itu ngambil dari factorizer yang ngambil field transformnya dari clean text di df-nya. Lalu langsung lagi ke view. Nah, di view kita menggunakan framework Fast, yang dimana dia itu adalah framework dari Python untuk pembuatan web, agar kita bisa menginput dan memunculkan lirik yang udah kita buat seperti itu melalui fitur search request-nya nanti. Lalu juga kita butuh sklearn, yang dimana itu adalah fungsi untuk memanggil cousin similarity-nya yang kita butuhin buat program ini nanti. Lalu kita juga ngambil dari app yang dimana tadi udah kita buat, yaitu adalah df sebagai data frame, tfidf matrix yang udah kita buat, tfidf factorizer yang udah kita buat, lalu clean text sama load data, yaitu fungsi yang ada di app-nya. Lalu di sini untuk fungsi utama, di sini kita bakal memunculkan dulu websitenya dengan bisa mengambil metode get dan post, yang dimana dia bisa memasukkan search-nya nanti. Nah, di sini kita ngambil variable global yang tadi udah kita import, yaitu df, tfidf matrix, lalu juga tfidf factorizer. Nah, di sini juga kita membuat validasi. Kalau misalkan empty, kita bakal ngambil datanya kembali menggunakan fungsi load data tadi. Nah, lalu juga di sini untuk kasus pencarian query dan error message itu masih kosong ya, karena belum ada search. Kita anggap aja belum ada search. Lalu di sini juga ada fungsi yang dimana saat ada yang search dengan metode post, lalu juga getnya query. Nah, di sini kita validasi juga terlebih dahulu. Kalau misalkan emang ada query dan datanya ada, nah kita bakal melakukan pembersihan ulang. Jadi kita bakal bikin clean text-nya lagi dari query-nya.
Jadi perbedaan clean text sama clean text sebelumnya clean text sekarang itu adalah jika ini itu untuk pencarian dari query dari input search, sedangkan yang sebelumnya itu adalah clean text untuk data frame-nya seperti itu. Nah, lalu di sini juga mencocokkan si consent similarity-nya buat query yang udah kita tentuin dengan TF-TDF matrix yang udah kita tentuin juga sebelumnya. Lalu juga di sini ada doc index buat mencari yang sangat relate atau sangat cocok dengan apa yang kita cari. Nanti bakal dimasukin di perulangan dalam related docs index sebanyak 10 karena kita mencari sesuainya 10. Nah, di sini juga masukin kalau misalkan ada yang cocok, dia bakal masukin ke skornya. Nah, skornya ini kita tuh threshold-nya rendah ya karena kita program ini masih ada kelemahan, itu masih butuh terlalu spesifik untuk penilaiannya, skornya seperti itu. Lanjut, di sini kita juga ada fitur baru yaitu ada get highlight snippet yang dimana fungsi itu ada di atas ini, dimana dia itu akan menyorot highlight bagian lirik yang cocok query pencariannya meskipun ada typo ataupun salah penspasian atau bahasa Inggrisnya jelek nantinya. Oke, di sini ada beberapa tahap ya, yaitu jadi ambil karakter intinya saja dari bit guide, juga ada pakai regex juga yang dimana dia ngemisah-misahin perkatanya seperti itu, lalu juga ada ngambil teks asli, lalu juga nanti kalau misalnya ditemuin dia bakal cocokan dengan indeks yang asli, lalu juga potong bagian snippetnya yang cocok dengan lirik yang kita ambil, lalu juga di sini rakit sebagai highlight, dimana ini nanti mark ini bakal nge-highlight di font teksnya ini untuk berwarna kuning jika dia sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, misalnya memang nggak ada yang cocok, dia bakal munculin semuanya seperti itu. Lanjut, setelah highlight, di sini juga untuk hasil pencarian kita bakal lempar ke parameter untuk diambil sama index.html dengan judul, ngambil judul, ambil artis, lirik preview ngambil dari snippet yang tadi, lirik full kita udah ada lirik fullnya, lalu juga ada skornya. Nah, di sini kita ngambil round dari skor yang udah kita akumulasiin seperti itu. Nah, di sini kita lempar ke render template yang dimana kita lempar ke index.html dengan result itu adalah hasil pencarian yang kita udah akumulasiin tadi. Nah, query ini adalah query yang kita ambil dari index.html dengan metode post. Lalu error ini jika ada data yang tidak ada ataupun query yang tidak jelas seperti itu. Oke, untuk fungsi dan logik sampai situ. Selanjutnya di tampilan. Ya, saya Zaki melanjutkan dari teman saya Faza. Jadi di sini tugas saya lebih ke tampilan. Saya akan jelaskan mulai dari file HTML. Jadi di file HTML kali ini kode diawali dengan deklarasi HTML5 dengan bagian head yang membuat metadata judul halaman, favicon, Google Fonts, Bootstrap, icon, serta file CSS untuk mendukung tampilan dan responsivitas. Lalu pada bagian body, kode menyusun hero section yang menampilkan judul deskripsi aplikasi, dilanjutkan dengan form pencarian lirik yang mengirimkan input pengguna ke server menggunakan metode post. Lalu selanjutnya terdapat logika kondisi template yang mengatur apakah halaman menampilkan pesan error, daftar hasil pencarian, pesan tidak ditemukan, atau tampilan awal sebelum pencarian dilakukan. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk card yang memuat ada judul lagu, artis, skor kecocokan, serta preview dan lirik lengkap yang dapat ditampilkan melalui interaksi pengguna. Lalu di bagian akhir, kode footer menampilkan informasi cipta dan file JavaScript dihubungkan untuk menangani interaksi seperti toggle lirik sehingga halaman dapat berfungsi secara dinamis dan interaktif. Lalu, untuk selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penerapan Quality Assurance atau QA. Pertama, kita misal memasukkan kata bad guy. Lalu klik tombol search, maka sistem akan menampilkan hasil pada bagian top match font, lagu dengan nilai kemiripan tertinggi ditampilkan pada urutan teratas, hingga pengguna dapat langsung melihat hasil yang relevan dengan input yang dimasukkan. Sistem juga menampilkan persentase kemiripan yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa dekat kecocokan antara bad guy dengan lirik lagu yang ditemukan. Sistem menampilkan cuplikan lirik pada setiap lagu. Bagian lirik yang sesuai dengan input pengguna ditandai dengan highlight sehingga lebih mudah dikenali secara visual. Sistem Lyrify menampilkan beberapa lagu lain masih memiliki keterkaitan dengan kata bad guy, namun dengan tingkat kemiripan yang berbeda-beda. Setiap lagu ditampilkan dalam bentuk card lagu hasil, yang disusun secara vertikal berdasarkan urutan nilai kemiripan tertinggi hingga terendah. Setiap card lagu dilengkapi dengan fitur click to expand. Ketika pengguna mengeklik salah satu card lagu, sistem akan menampilkan seluruh lirik lagu secara lengkap. Misalkan ada kesalahan atau typo pada kata bad guy, pada guy itu menggunakan huruf A, maka sistem tetap memproses input tersebut dan menampilkan hasil pencarian yang relevan. Misalkan dengan input yang tanpa spasi,
maka sistem akan mampu mencari kemiripan terdekat terhadap input pengguna. Misalkan pada kondisi ketika tidak ditemukan kecocokan lirik, maka sistem akan menampilkan pesan no match found. Selain pengujian input, QA juga dilakukan pada aspek responsivitas. Sistem diuji pada beberapa ukuran layar, baik desktop maupun perangkat mobile. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tampilan pencarian, hasil pencarian, dan fitur tampilan lirik tetap berjalan dengan baik dan mudah digunakan pada berbagai perangkat. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Lirify mampu menangani kesalahan penulisan dan input tanpa spasi, tetap menampilkan hasil pencarian yang paling relevan, memiliki antarmuka yang responsif, memberikan umpan balik yang jelas ketika tidak ditemukan hasil pencarian.